RR. Ya, ada lagi dong. Oke, jadi berhubung kalian ada yang lupa dengan nilai rata-rata, ya. Mister kasih di sini nilai rata-rata, ya, nilai rata-rata lagi. Kemudian ini ada nilai akhir, ya. Kemudian ini nilai hurufnya. Nah, huruf itu seperti ini. Nanti A atau B atau C, ya. Manual atau enggak bisa kalau huruf? Kenapa? Kalau huruf itu ada caranya. Ada. Kemudian ini keterangan. Keterangannya nanti remedi atau lulus gitu ya. Remedi semua. Nah, ini misalnya ini nilainya Dario misalnya. Dario ya. 100 semua, Mister. Oh, enggak mau saya. Mister, aku itu masih penasaran. Ya. Maksudnya apa namanya yang nanti materi ke depan. Soalnya kalau stucknya matematika ini aku bingung. Enggak, ini bukan matematika, ini lebih ke apa namanya? Ini teknik-teknik Ya, keguritan. ini lebih ke logika. Nah, Udah jadi minggu depan ulangan lagi. ini melatih Aku itu logika nanti berpikir. kalau apa namanya, aku itu aslinya pengen nanya ke Mister banyak. Oh ya, nah Tentang boleh. PGR habis itu banyak lah. Ya nanti kalau udah sekolah ya. Kalau udah sekolah, lah ini kalau bukan sekolah enggak, apa? maksudnya Nah, kalau masuk sekolah. kalau udah sekolah gimana caranya aku bawa komputerku? Kan masih Ya. social distancing. Ya, Ya nanti disemprot. disemprotin. Itu aku bawa pasukan semprotan. Ya udah akhir tahun udah mau 2021. Ya gembira kok setahun gak sekolah sama sekali. Oke, perhatikan dulu ya, perhatikan dulu. Nah, ini Mister mau kasih cara yang nilai rata-rata ya kemarin ya. Oke, misalnya nih Dario ya, agamanya. Oke, agama nilai tugas pertama berapa Dario? 500. Nah, 78 misalnya. Kemudian tugas 2 88, tugas 3 76 ya. Oke. Jelek kali sumpah. Nah, Lah, 5. nah ini kan contoh ya, contoh. Aku tanya Mister ini. Kenapa? Loh. Ini penggawaan ini. Auto jadi. Tahu. Yang penting tahu. Tugas daring. Oke, Esli masih masih putus-putus enggak? Sudah mulai biasa. Oke. Aku lupa nilai rata-rata. Ya, nilai rata-rata ya. Ayo, ada yang ingat apa rumusnya? Itu. Apa lagi? Siapa yang ingat? Di look up max. Aku lupa. Yo, siapa yang ingat? Ayo. Salah lock atau max atau min bola aku. Reketek. Average. Oh iya benar average. Terus apa ini? Mister perasaan apa average, Mister? Pertama itu sama dengan average kurung terus kurung atau buka kurung itu loh, buka kurung. Terus ya tinggal pencet kunci angkanya, terus tutup kurung, terus enter. Oke, gini ya. Thank you. Oke. Sangat membantu. Jadi selesai ya, seperti ini ya. Oke. Nah, ini kan ada koma nih. Caranya untuk menghilangkan komanya ya, masuk ke nih, di sini ya. Apa itu? Kurangin, selesai. What? Jadi komanya hilang kan? Nah, di sini number decrease decimal. Oh my god. Sangat Oke. Lalu tenang. Kertasnya masalah. Kali. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke. Ingat, semua sudah ingat? Ingat. Oke. Kalau ingat, kita langsung menuju ke misalnya ini daily testnya Dario. Oh, 100 semua bisa. Ya, tak kasih 100.
Yes. Doang. Apaan betul? 5. Ngerem. Ya ampun. Oke ya. Misalnya daily testnya ada 6 kali ya, lumayan nih. Wah, Banyak kali. Oke, rata-ratanya berapa? Gimana rumusnya? Average. Sama dengan average buka kurung dikunci angkanya semuanya, terus tutup kurung Enter. Oke, selesai. Jadi oke, sekarang kita decrease menjadi 80 ya. Nah, Apa? Di apa namanya? ini di decrease kan tadi ada komanya kan 79,5. Itu apa namanya, Mister? Benar, aku mau lihat namanya. Ini di sini di atas nih. Decrease decimal. Oke. Nah, ini bisa dibulatkan ya. Ini dibulatkan namanya. Oke, jadi nanti nilai akhir ya itu adalah rata-rata dari tugas daring dan tugas dari daily test. Berarti caranya Sama dengan average Buka kurung. Nah, angkanya. ini berarti I berapa nih? I 9. Nah, ini diklik sini. Terus I9, koma P9. Tutup kurung. Enter. Berarti akhirnya adalah 70. Nah, ini adalah apa? Rata-rata ya. Kemudian ini nilai akhirnya. Nah, sekarang kita akan belajar namanya nilai huruf. Nah, VLOOKUP. Nilai huruf kita pakai namanya VLOOKUP ya. Ini biasanya kalau sudah di SMP, SMA atau kuliah itu nilainya itu pakai huruf, bukan lagi pakai angka ya. Mister tadi nilai akhir gimana tadi? Nah, nilai akhir itu rata-rata dari nilai rata-rata ini tugas daringnya dan rata-rata dari ya. Kalau nilainya pakai angka nanti misalnya 100 nggak ketahuan loh. Apanya? Angkanya. Loh, Mister, kalau 100 dapetnya apa, Mister? A plus. Ya, iya tetap A. Kan di Ya, atas. berarti nggak tahu no nanti misalnya aslinya 91 dapatnya A, Y dipikirnya 100. Iya. Ya F. Range itu kalau Mister tadi gimana tadi? Nilai akhir itu adalah jumlah dari nilai rata-rata dan nilai rata-rata yang pertama dan nilai rata-rata yang kedua. Tuh. Hurufnya itu caranya gimana? Nah, sekarang coba kita pakai hurufnya ya. Nah, huruf itu pakai namanya VLOOKUP. Nah, sama dengan seperti ini ada O-nya 2 ya. Lookup. Kemudian jangan lupa ini buka kurung. Nah, ya. Nah, setelah itu yang mau dihurufkan yang mana? Berarti kan nilai akhir. Ya. Klik di sini. Oke, berarti yang mau dihurufkan itu adalah nilai akhirnya 77 ini. Ikutin nih, panduannya di bawah ini harus diikutin. Kalau punya Mister ini koma, berarti ikutin aja koma. Jadi setelah VLOOKUP value-nya kan ini. Tabel array-nya, nah tabelnya yang mana? Ya, kan yang ini. Ya. Maka kita klikkan ya, pakai namanya, ini rumusnya itu adalah dari 0 sampai ini kolom ini ada di mana? Caranya gini, $V ya. Karena apa? Ini kan ada di V ya. Kemudian dolar lagi 6.
Kenapa pakai dolar? Itu artinya adalah untuk, nah ini sudah ada apa selection begini berarti udah ketemu ini lokasinya ya, lokasinya adalah dolar P, dolar 6 ya. Itu adalah untuk konsistensi. Jadi supaya dia tidak berubah itu pakai dolar gitu. Oke, kemudian sampai itu titik 2 ya. Sampai itu titik 2. Nah, ini W. Berarti dolar W. Ya, kemudian dolar berapa ini yang terakhir? 10. 10. Oke, nah selesai kan? Kemudian ini setelah itu selesai tabel arraynya sudah selesai nih tabelnya ya, udah terseleksi semua. Kemudian koma. Nah, sekarang call index number. Ini tabel ini ada berapa? Ada 2 tabel. Nah, itu klik 2. Kemudian koma ya. Nah, range lookup-nya ini ya. Berarti ini adalah true. Ya. Selesai. Nah, nilainya adalah B. Itu. Kalau misalkan diganti gitu? Ya, ini kalau misalnya nilainya bagus ya, nah nanti dia akan berubah sendiri. Misalnya nih, ini nilainya 100 ya ini nilainya 20 misalnya. Nah, kan 66. Oke, ini nilai akhirnya masih 70 ya, masih dapat B. Tapi kalau kita ganti lagi ini nilainya ini 10 nih ya. Nah, dia nilai akhirnya 65, maka 65 ini masuk ini. Ya, berarti C. Siap. Oh ya. Coba ingin mengerjakan. Oke, jadi Nilai akhirnya tadi gimana ya, Mister? oke, nilai akhir kan adalah rata-rata ini dan rata-rata ini ya. Oke. Hasilnya ini. Makanya kenapa kita pakai namanya rumus ya, itu adalah kalau ini Mister ubah, itu sudah tidak usah menghitung lagi nanti. Ya, ini formatnya udah sama, jadi nanti kalau nilainya berubah nih, 90 jadi 100, dia akan terubah lagi secara otomatis gitu. Oh, nah ya kan, sekarang B. Itulah fungsinya rumus agar memudahkan kita di dalam input data. Wow, susah sekali. Hari ini ada rumus tambahan apa lagi, Mister? Saya masih... Udah kita ngulangin lagi yang kemarin. Wow. Nah, ya kan ngulangin ini rumus rata-rata, ya, kemudian VLOOKUP dan keterangan ya. Keterangannya caranya gimana, Mister? Nah, ini dulu sudah paham enggak yang ini? Semoga yang huruf ya. Belum terlalu. Huruf itu ya, kan kita mau cari nih, hurufnya ada di sini nih, ya. Oke, ini kan hurufnya di sini semua nih. Jadi nanti ini itu alamatnya di mana sih ini, ya? Alamatnya itu, ini kan yang pertama ada 0 ini posisinya ada di V6 ya. Ini kolom yang sini 6. Berarti pertama adalah V6. Ya, harusnya kan segini, V6 ya. Tetapi kalau cuman V6 ya, ini nanti namanya tidak konsisten, makanya kita pakai dolar ya, dolar V ya, dolar 6. Harus pakai caps lock apa, Mister? Enggak harus. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Baru sampai ya. Nah, terakhir kan ini dari sini ke bawah ya. Berarti A ini posisinya di mana? Ini ada W ya. W10 ya posisinya. Oke, berarti kan dolar. W dolar 10 itu. Nah, ini adalah posisi dari sini. Oke. Oke, paham? Nah, maka kalau di
klik di sini. Nah, ini ya, formulanya ini sama ini. Untuk melihat ini kolomnya. Kemudian true-nya ini ya, 2 dan true-nya ini adalah ngikutin ada berapa kolom dan terakhir adalah di true. Oke. Nanti kalau rumus itu pasti di belakangnya ada, di bawahnya itu ada panduannya. Jadi anak-anak tidak mikir lagi, misalnya seperti ini. Ini bahasa Indonesia, nilainya 90, 80, 60, 60, ya, 70, Hah? 0. Ya, 0. 3. Ya, 30. Padahal itu punyanya Dario. 37 ya. Oke ya. Jadi pertama kan kita cek dulu sini ya. Itu tugasnya Dario semua. Average. Ya, apa tadi? Average. Nah, kemudian ya ini bisa kita cek dari C, lokasinya 90 itu C berapa? C10 ya, bisa langsung gini C10 manual ya, sampai titik 2, 80 posisinya di H10 ya, H10. Nah, terseleksi kan? Tutup kurung, enter, selesai ya. 3,3. Banyak kali. Ya, kemudian sini juga sama. Oke. Nah, untuk lebih cepat langsung di drag seperti ini juga bisa. Langsung tutup kurung, selesai ya. Nilai akhir. Kita ngapain, Miss? Ya, ini perhatikan ini aja dulu. Nah, oke, nilai akhirnya ini ya. Average. Ya, sama dengan average. Average. Kemudian, nah ini dengan ini ya. Kalau dia bukan sampai, maka dia pakai koma. Kalau dia 2 seperti ini, dia pakai koma. Dan ini tutup kurung. Gitu. Enter. Wow, nilai sekali. Aku bergembira. Oke, sekarang. Maksimal. Oke, sekarang kita untuk nilai apa namanya hurufnya. Yang penting ya. kita sekarang nggak pakai desimal. Ya, nilai hurufnya adalah tadi apa? Sama dengan Lockup. Value ya? Oh iya, ya. lockup. Nah, perhatikan ketika dibuka kurung di bawah ini kan ada panduannya nih. Ya, rumusnya itu ini pasti. Jadi kita nggak mikir lagi. Yang pertama adalah lookup value-nya, ya artinya value yang mau di lookup itu yang mana? Yang ini kan. Ini posisinya di Q10 ya. Bisa klik langsung sini atau kita manual bisa klik Q10. Nah, kemudian punya Mister ini koma ya. Selesai. Sekarang dia pindah ke table array. Table array berarti yang ini ya. Nah, tadi posisinya ini kan $V, $6 ya. $V, $6. Itu nggak bisa kami start di drag. Terus titik Ini 2. enggak boleh di drag. Boleh $. Kalau di drag nanti value-nya bisa berubah ketika ini di drag ke bawah. Oke, sampai ya, sampai titik 2 ya. Sampai itu adalah titik 2. Nah, $W, $10. Oke, nah ini udah terseleksi kan. Kemudian call IDEC-nya atau kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 2, koma. Nah, sekarang tinggal true. Pakai false gimana bisa? Ya nanti enggak sesuai, false itu untuk if, ya kan? Kalau ada perbedaan nilai. Nah, cuman kalau untuk menilai, nah kita harus pakai yang true. Oh, nilainya D. Saya senang. Oke. Nah. Bisa jadi E, bisa. Oke. Sekarang 90 ganti 73 gitu loh. Oke, ini yang masih belum paham siapa coba? Saya seharusnya sudah paham. Masih ada yang mau tanya? Aku sedikit masih belum paham. Sedikit. Oke. Nanti coba dipraktekkan di rumah ya.
Oke, Mister. Nathanael udah paham? Recordingnya tolong dikirim Ya, Mister. sudah ya. Oke. Terus sekarang kita ngapain? Nanti rekaman kelasnya ya, itu Mister taruh di YouTube. Kemudian kalau nanti anak-anak lihat di keterangan YouTube-nya itu di bawah ya, nanti Mister taruh link Deskripsi. Ya ada deskripsinya, itu Mister taruh link mengambil data Excel-nya. Oke, jadi anak-anak bisa praktek pakai datanya Mister di situ. Mister buatin deskripsinya itu data cheat dong. Iya, Mister, data cheat, Mister. Aku sangat bergembira. Berarti hari ini ada tugas. Oke. Hari ini belum ada tugas. Anak-anak latihan dulu, minggu depan baru Mister kasih tugas. Kalau anak-anak udah paham, baru Mister kasih tugas. Oke. Sepertinya sudah paham. Oke. Ya. Sedikit paham. Oke ya, ulangi lagi ya. Sekarang adalah yang lulus atau remedi nih, ya. Gak ada yang lulus. Gak ada yang lulus, Mister. Semuanya remedi. Remedi semua. Remedi. Nah, sekarang ini pakai namanya if, ya. Rumus namanya if. Oke. Jadi rumusnya adalah if atau jika, ya. Oke, nanti jika nilainya itu lebih besar dari 70 maka lulus. Tapi kalau nilainya lebih kecil dari 70 maka remedi. Caranya ya, selalu ini pasti sama dengan rumusnya apa? If, kemudian buka kurung. Nah, di sini akan ada panduannya. Pertama logical testnya. Nilainya yang mau masukkan itu mana? Ya, ini nilai akhir kan. Klik. Oke. Nilai akhir lebih besar. Ya. Kalau lebih besar nih, pakai ini. Lebih besar. Lihat. Oke, lebih besar itu tanda panah ke samping, sebelahnya tanda tanya. Iya. Oke. Sebelahnya tanda tanya. Oke, lebih besar dari 70. Nggak ada Iker. Oke. Yang tuh. Ya, lebih besar dari 70. Oke. Maka ini kita pakai namanya lulus atau remedi. Itu koma remedi atau titik remedi? Oh, koma. Oke, titik 2. Nah, jadi seperti ini. Jadi logikanya ya, jika, ini cara bacanya ya, jika Q9 ya, Q9 itu nilainya 80, lebih besar dari 70 ya, maka dia lulus atau ini true-nya ya, ini true, yang benarnya lulus. Kalau salah ya, maka dia remedi. Oke. Kalau nilainya ini Q9 lebih besar dari 70, benar atau salah? Ya, maka ini kalau benar jawabannya ya, ini lulus. Ini true, lulus. Tapi kalau salah jawabannya, ini berarti remedi. Ketika di enter ya, maka dia jawabannya. Coba kalau misalkan yang bawah pakainya yang pakai teknik yang Q10. Ya, coba ya. Sekarang kita pakai yang bawah ya. Sama dengan if, oke, kemudian buka kurung, logical testnya, mana yang mau di ini? Sekarang ini ya, ini Q berapa nih? Q10 ya, lebih besar, ya, lebih besar dari 70, oke, koma, nah, tanda petik ya, tanda petik 2, lulus. Lulus, petik 2. Petik 2 lagi, koma, petik 2 lagi, nah. Ini kalau benar maka jawabannya lulus. Tapi kalau salah jawabannya apa? Nih yang false. Titik 2. remedi. Boleh tulis remedi atau mengulang gitu ya. Boleh. Ini mau Aku pengen nulis nanti Jeffrey lulus semua. Oke, begini. Maka ketika diklikkan, nah dia jawabannya mengulang. Karena dia ternyata lebih kecil dari 70.
Gitu. Maka jawabannya kan false tadi. Misal kalau misalkan ya pakainya misalkan angka tulisannya itu nggak lulus atau remedi atau tulisannya berhasil. Ya, boleh. Jadi ini misalnya mau diganti ya. Mau diganti berhasil ya. Kemudian di sini ganti apa? Gagal total. Ya. Nah, jadi ya. Tapi kalau misalnya tulisannya misalkan ya lulusnya diganti kata-kata kerja gitu bisa nggak? Ya enggak apa-apa sesuai dengan keterangannya mau apa. Sesuai dengan keterangan di sini. Ya, kalau di sini Mister kasih gagal ya gagal supaya sama. Menangis. Oke, paham? Menangis, paham seharusnya. Oke ya. Seharusnya paham. Ya, sudah ada yang bisa kok. Nathan sudah bisa. Harusnya yang lain juga bisa mempraktekkan yang sama ya. Ada pertanyaan? Mister. Ya. Nggak ada. Enggak, Mister. Kalau tidak ada, berarti Mister anggap anak-anak sudah memahami. Mister nanti taruh di YouTube beserta link Excel-nya dan anak-anak bisa praktekkan ya. Nanti value-nya Mister kasih. Jadi nanti di nilai-nilainya ya, ini Mister akan tambahkan ya. Misalnya ini berapa nilainya. Jadi anak-anak nanti tinggal ngisi nilai rata-rata sini, kemudian nilai ini, huruf dan keterangan ya untuk Mister. Angkanya berarti Jadi tugasnya hari ini itu ngisi itu. Ya, sebetulnya bukan tugas Nanti dikirim. tapi latihan ya. Nanti dikirim. Ini bukan tugas ya, tapi sebagai latihan. Baru nanti kalau Berarti nggak usah latihan, enggak usah. Nggak dikirim. Tidak. Oke. Tapi anak-anak harus latihan di rumah karena minggu depan Mister akan kasih tugas. Ya. Oh. Jadi harus jadi bahan belajar, oke? Oke. Kalian praktekkan di rumah ya. Kalau ada kendala ya, boleh tanya Mister via WA. Oke? Nggak di-stop toh. Sudah? Ya. Ada lagi? Enggak. Nggak ada. Ada yang mau tanya lagi? Kalau tidak ada berarti cukup ya kelas kita sampai sekian. Terima kasih atensinya dan kita ketemu lagi di Jumat depan. Oke. Ya, bye-bye semuanya. Thank you very much. Mister, thank you. Bye, Mister.